Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i binurika salam Taha sallallahu ala Muhammad. Ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufbina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amto ya'il kaf ha ya ain sha birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya ilabil karamah, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pejuang kebenaran yang senantiasa ikhlas, baik yang mempertaruhkan ilmunya, yang mempertaruhkan jabatannya, yang mempertaruhkan harta dan bendanya, yang mempertaruhkan tetesan keringat dan bahkan hidupnya semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mari kembali kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu setiap saat dan detiknya, dan diberkahi keluarga besar beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, agar tetap menyatu dalam iman Islam, ihsan, mulia, bahagia, dan sukses di dalam meneruskan langkah perjuangan bi'ilani kalimatillah. Semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhul kudus beliau, sehingga walaupun raga kita telah berpilah, walaupun jasad telah berpisah, tetapi ruhul jihad, tetapi ruh juang beliau senantiasa bergema dan menggema dalam ruh rasa kita, sehingga langkah perjuangan kita sesuai dengan cita-cita suci perjuangan beliau atas diri kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan beserta keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Akhinal Kiram Gus Muhammad Ali Irfan dari Magetan, Jawa Timur beserta keluarganya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitril Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, di malam yang berbahagia ini, di malam yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita awali dengan menghaturkan syukur, menghaturkan terima kasih yang mendalam keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih dan sayangnya, setiap saat dan detik mencurahkan nikmat-nikmatnya wa zahiran wa batinan, setiap saat dan detik menjaga dan membimbing kita, setiap saat dan detik memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita bersyukur dan bertasyakur dari hati yang paling dalam, dari rasa kita yang paling dalam. Mari kita ikrarkan bersama biqaul alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kesanggupan dan kesetiaan untuk tetap istiqomah di alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dinamakan salawat dan salam sebagai mahar tersambungnya hubungan antara umat dan Rasulnya, antara kita sebagai umat akhir zaman dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maharnya adalah salawat dan salam. Maharnya itu adalah salawat dan salam. Dengan kalimat lain, maharnya kesanggupan dan kesetiaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggup untuk apa? Setia dalam hal apa? Sanggup untuk hidup dan mati. Selama nafas masih dikandung badan, selama jantung masih berdetak, kita tetap istiqomah, sanggup berjuang mengikuti tuntunan-tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tuntunan Rasulullah? Rasulullah ini adalah pribadi yang memberikan suri tauladan, memberikan tuntunan kepada kita umatnya agar kita ini mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua real kehidupan, real yang pertama adalah ibadah, senantiasa sanggup untuk mempersembahkan penghambaan, pengabdian yang murni tanpa syarat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Real yang kedua apa?
adalah kesetiaan kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mempersembahkan akhlakul karimah di setiap langkah kehidupan kita, di setiap gerak lahir dan batin, sanggup di dalam bertauhid dan setia di dalam akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala manusia dalam kehidupannya istiqomah di dalam sholawat dan salam keharibaan baginda Rasul, maka dia akan diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia. Amin Allahumma amin. Sampun ngantuk derek, ibu-ibu mengantuk, tidak ngantuk monggo wudu ya, gak wudu pinarak malih, tesih ngantuk mundut unjukan. Alhamdulillah. Sih ngantuk nyuwun tulung tanggane kon jiwit kersane bentar. Ngoten nggih? Nggih. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di depan beliau Ustaz kita Akhirul Kiram Gus Ali Irfan sudah memberikan wawasan pandangan, memberikan tausiahnya tentang bagaimana pentingnya kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana pentingnya kita menjaga sholat baik lahir maupun batin, sesuai dengan saat ini, detik ini kita masuk di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Apa yang terjadi di bulan Rajab adalah bulan Isra Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di tanggal 27 Rajab. Maka ini yang harus kita garis bawahi bersama, ini yang harus kita cermati bersama, tentunya dengan hati yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mohon bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala agar mampu menemukan pengertian yang benar tentang bulan Rajab, pengertian yang benar tentang Isra Mi'raj, menemukan keyakinan yang benar tentang sholat, dan menemukan rasa yang benar di dalam sholat, menemukan pengertian yang benar. Harus betul-betul kita samakan, kita satukan frekuensi pengertian kita dengan pengertian yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bulan Rajab? Yaitu bulan di mana baginda Rasul di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina, dan dari Masjidil Aqsa Mi'raj naik sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraan yang super cepat, yaitu buruk, dan didampingi oleh penghulu malaikat, yaitu malaikat Jibril, melalui lapisan-lapisan langit, dari langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dan di setiap langit baginda Rasul bertemu dengan para Rasul pendahulu beliau. Maka di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Untuk apa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah? Di langit-langit, lapisan tiap langit bertemu dengan para Rasul, ketemu dengan Nabi Allah Idris, ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, dan juga ketemu langit sabtuju dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Setelah langit sabtuju ketemu Nabi Allah Ibrahim, naik kembali ke Sidratul Muntaha. Tetapi di situ baginda Rasulullah sendiri. Jibril tidak ikut ke Sidratul Muntaha, Buraq tidak ikut ke Sidratul Muntaha. Yang masuk dalam Sidratul Muntaha baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Liqa'a Rabbi, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menerima wahyu yang sangat suci mulia, yaitu untuk mendirikan sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kalau kita meyakini Isra dan Mi'raj, kita meyakini hadirnya sholat, tentunya sudah sangat jelas bagaimana level daripada sholat itu, bagaimana derajat daripada sholat itu. Sudah sering diulang-ulang setiap bulan Rajab dan peringatan Isra Mi'raj. Rasulullah menerima wahyu sholat bukan di dalam gua. Rasulullah menerima wahyu sholat bukan di pucuk gunung, bukan di pantai di bawah pohon, tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu sholat di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan sholat itu sangat antik, di mana ibadah lain bisa dikerjakan dengan berjalan, bisa dikerjakan dengan kegiatan yang lainnya. Contoh baca syahadat bisa dengan sambil jalan, tetapi sholat tidak bisa. Sholat waktunya ditentukan. Syahadat boleh pagi, siang, sore, atau malam. Tetapi sholat waktunya sudah ditentukan 24 jam 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bacaannya sudah ditentukan, gerakannya sudah ditentukan, semua sudah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat ini menjadi penentu dalam langkah kehidupan kita. Pertama kali amalan ibadah yang dihisab dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akan baik ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya tertata, maka akan tertata kehidupan kita. Sebaliknya, tatkala sholatnya porak-poranda, maka akan porak-poranda pula amal-amal ibadah lain. Kalau sholatnya masih terbengkalai, maka akan terbengkalai pula kehidupan kita di muka bumi ini. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tidak banyak yang kami sampaikan di malam ini. Hanya satu poin yang bersama-sama mari kita perbaiki adalah muraqabah kita. Muraqabah kita tentang sholat, mindset kita tentang sholat. Di mana kita meletakkan sholat di dalam kehidupan kita? Seberapa kita memberi nilai penilaian di dalam sholat ini? Itu yang akan mempengaruhi kekuatan kita dalam mendirikan sholat.
kalau kita melihat baginda Rasul Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah menjadi Rasul yang maksum, dijamin surganya, tetapi dalam memperlakukan sholat sangat luar biasa. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Karena apa? Karena begitu Rasulullah sangat-sangat menempatkan sholat di makom yang tinggi. Kenapa sholat ini sesuatu hal yang berharga? Dan sholat ini sangat-sangat berharga, sebab sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah sembahyang. Sholat itu adalah sarana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, baik manusia yang berada di jalan kebenaran maupun manusia yang berada di jalan sisi kiri, yaitu kebatilan, berlomba-lomba bagaimana bisa terhubung dengan kekuatan yang dahsyat. Yang hak adalah kekuatan hak Allah, yang batil kekuatan iblis. Na'udzubillah min. Maka manusia berlomba-lomba bagaimana bisa berhubungan dengan Tuhannya. Ada yang dengan bertapa, ada yang dengan berjalan kaki, ada yang dengan berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya tata cara metode berhubungan dengan Allah yang paling canggih, yang paling mutakhir, yang diresmikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sarana hubungan dengan Allah sampai yaumul kiamah adalah as-sholah. As-sholatu mi'rajul mu'min, adalah sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita membuka diri, kita menata muraqabah mindset kita tentang sholat. Kita hargai sholat, bahwa sholat itu memang berharga. Kalau kita betul-betul menghargai sholat sesuai dengan makomnya, sholat ini adalah penghubung kita dengan Sang Maha Tunggal, Sang Maha Sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada hubungan yang lain yang mampu menandingi hubungan kita dengan Sang Khalik, yaitu Allah. Dan hubungan itu adalah as-sholah. Yakin kita akan menggunakan seluruh daya upaya lahir dan batin untuk memperjuangkan hubungan dengan Allah di dalam sholat. Yakin timbal baliknya akan hadir kekuatan dahsyat di dalam diri kita, ruhus sholat. Akan hadir kekuatan yang dahsyat yang menjadikan kita terikat dengan as-sholat, yang menjadikan terhubung dengan sholat, sebab mindsetnya benar, muraqabahnya benar. Sholat ini hubungan dengan Allah, sholat ini menyembah Allah, sholat ini paseban dumateng saudara Allah, sholat dumateng saudara Allah. Sholat ini kendaraan ruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan bersungguh-sungguh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lain halnya na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, tatkala manusia menganggap sholat itu adalah perkara yang remeh-temeh, menempatkan sholat itu di dalam tempat yang tidak bernilai, menganggap sholat itu sama dengan yang lainnya di muka bumi, yakin dia akan menyepelekan sholat, menganggap sholat itu sesuatu hal yang biasa. Karena dia menganggap sholat itu tidak bernilai atau nilainya sama dengan nilai-nilai yang lain, sehingga dia menempatkan sholat di tempat yang biasa, maka timbal baliknya akan lemah ruh sholat dalam jiwanya. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka tentunya yang pertama kita harus tempatkan sholat itu di makomnya. Kita tempatkan sholat itu sesuatu hal yang sangat berharga, karena itu adalah sarana hubungan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Yang kedua, setelah kita pengertian mindsetnya benar tentang sholat, yang kedua adalah kita butuh berkorban. Untuk meraih ruh sholat tidak mudah, tidak gratis, ini dibutuhkan pengorbanan. Maka Allah menyaksikan, malaikat yang ditugaskan mencatat seberapa besar pengorbanan kita untuk mendirikan sholat. Ini yang dinilai. Maka manusia yang mendapatkan nikmat dalam sholat, kekhusyuan dalam sholat, keterikatan dalam sholat, adalah manusia yang sudah betul-betul berjuang, berkorban mati-matian bagaimana menjaga istiqomah dalam sholat, menjaga keikhlasan dalam mendirikan sholat, sehingga betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pengorbanannya. Betul-betul manusia ini menempatkan sholat di atas segala-galanya, mengalahkan segala urusan yang lain, dan memenangkan urusan hubungan dengan Allah. Maka mari kita koreksi. Tidak usah mengoreksi saudara kita, koreksi diri kita sendiri. Seberapa besar perjuangan pengorbanan kita untuk sholat, sedangkan setiap harinya banyak manusia di akhir zaman ini karena muraqabah sholatnya tidak tepat, tidak sesuai, menganggap sholat ini remeh-temeh, sehingga begitu mudahnya manusia ini meninggalkan sholat. Waktu subuh sudah dibangunkan oleh Allah, karena hawanya dingin gerges tidak jadi sholat subuh. Karena masih ngantuk tidak jadi sholat subuh. Kenapa? Sebab menganggap sholat subuh itu remeh. Sedangkan kalau muraqabahnya, mindsetnya tadi benar, kita dipanggil Allah di waktu subuh. Kita dipanggil Allah di waktu subuh. Allah akan menghadirkan cahaya subuh, cahaya ketenangan jiwa, cahaya kesucian di dalam ruh rasa kita. Maka apapun halangan dan rintangannya, rawi-rawi lantas malam-malam butuh Allahu Akbar. Sempoyongan dia akan ke kamar mandi membasuh wajahnya. Jatuh bangun legani hati, dia akan tetap untuk ke kamar mandi, ambil wudu, dan kemudian menghadap Allah di sholat subuh. Secapek apapun bekerja sudah hadir waktu zuhur, maka dia sadar mindset yang benar. Kita sedang dipanggil Allah di waktu zuhur. Ada hikmah berkah yang besar di waktu zuhur. Allah bukakan portal di waktu zuhur, sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Maka kita akan tinggalkan segala kegiatan dan memenangkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun capek, tubuh letih, lelah, di waktu asar hadir kita kembali dipanggil oleh Allah, kita pun akan ikhlas hadir. Apapun yang terjadi, kita akan tetap hadir menghadap Allah. Di waktu maghrib, waktu yang paling sempit, walaupun kita sedang dalam perjalanan, di situ malaikat mencatat dan mengawasi kita. Allah menyaksikan apakah kita merobohkan siapa Tuhanmu, apakah Allah atau selain Gusti Allah. Ini mindsetnya harus kita rubah dan kita luruskan, muraqabahnya harus kita luruskan. Oh iya, ini waktu maghrib, Allah memanggil aku menghadap.
Kenapa aku tidak menghadap? Oh, ini dalam perjalanan. Lebih penting mana perjalanan ini dengan menghadap Allah. Selama kendali masih ada diri kita, maka kita cari masjid musola untuk menghadap Allah. Kecuali kita berada di kendaraan umum yang kendalinya bukan di dalam diri kita, di situ ada keringanan, kita pun bisa sholat di atas kendaraan. Alhamdulillah. Tidak bisa wudhu, bisa tayamum. Alhamdulillah. Tidak bisa bergerak sesuai dengan gerakan sholat, bisa dengan duduk. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelajaran kita di bulan Rajab adalah untuk membenahi sholat kita, untuk menyempurnakan sholat kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita suka membahas dengan bahasan hakikat setinggi langit. Jangan kita gemar membahas tentang rahasia-rahasia Allah yang kita sendiri tidak faham, tentang alam malakut Jabarun Nasr. Tetapi sholat kita berantakan, itu akan menghadirkan wala atau kuwala. Na'udzubillah min. Janganlah kita membahas tinggi tentang pengertian tauhid, tetapi kita belum pernah berkorban untuk menghadap Allah, masih menganggap sholat ini adalah sepele. Sedangkan janji Allah jelas, benahi sholatmu maka akan aku benahi kehidupanmu, dalam hadis qudsi. Kurang jelas apa hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salatnya dayeng, maka bangunan agamanya pun miring. Ini jangan main-main. Oh, salat itu syariat, gerakan rukuk sujud, sing penting atine zikir, maka ini pengertian yang batin. Kalau memang cukup hatinya yang zikir tanpa menjalankan sholat, Rasulullah manusia paling suci. Imam Ghazali sebagai yang guru kita, Bapak Kiai Joko Ehsan sebagai guru kita, sangat-sangat serius di dalam menjaga sholatnya. Kita ini siapa? Kok wani-wani ninggalno nyepelek sholat. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi dibutuhkan pengorbanan di dalam sholat kita. Seberat apapun tetaplah kita istiqomah. Seberat apapun tetap kita hadir. Labbaik Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Di waktu subuh ini aku rela meninggalkan ngantuk, aku rela meninggalkan hangatnya selimut fajar, aku rela ya Allah berdingin-dingin ambil air wudhu. Ini sebagai kenanganku ya Allah, aku berkorban ikhlas karenamu ya Allah. Maka di belahan bumi ini banyak sekali histori, sejarah, tarikh tentang pengorbanan manusia yang begitu dahsyat. Tetapi tidak ada yang mampu melebihi kedahsyatan pengorbanan hamba Allah di dalam memenuhi panggilan Tuhannya. Alhamdulillah. Yang ngantuk dijiwit, yang ngantuk dijiwit, wudu. Orang ngaji kalau ngantuk itu kayak ngecas, Pak. Dicas setrume lancar tapi sing nompo nutup, konektore nutup, boten mlebet. Jangankan untuk mewujudkan dalam langkah paham mawon boten. Maka Yang Ghazali, Bapak Kiai Joko Ehsan itu sangat tegas tentang ngaji jangan ngantuk. Zaman dulu pakai kabel sabet. Ya tadi kita praktek nganggo kabel melayu kan. Ngaji kok digebuk karo kabel. Zaman dulu. Karena apa? Karena sangat fatal.
perjuangan pertama mendekati Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Warisan, jihad pertama kali itu ngaji tanpa ngantuk, itu jihad pertama. Sebelum praktek dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam perjuangan di taklim, di pondok, di mana. Roh jihad yang harus ditegakkan pertama kali itu adalah di saat ngaji, di saat zikir, baik istighosah, wirid, gaib, tidak boleh ngantuk. Kalimatnya jelas. Lalu nyagai gegermu yang meleyak, apa boleh nyagai tekadmu. Jejekno geger wae kowe gagal, apa boleh jejekno tauhid menggoleh jiwamu. Alhamdulillah. Mau nyagai robotan ngeten mawon sempoyo kan. Apa boleh nyagai la ilaha illallah. Niku peringatan beliau. Kalau ngaji ngantuk itu nanti hasilnya apa? TKT melempem, imane koyok cendol kelompar kelam. Perso cendol, perso. Kok pengen ngaji apa? Udah siap. Aduh, belum aku Mbak Yeni gak situ Pak. Alhamdulillah. Cendol. Terus pokoknya besok panen aku bakal infak, bakal sedekah, bakal zakat semen. Begitu tangi turu, waduh gimana kena tinggi tuku bakso lah enak. Niki hasil dari ngaji dengan zikir dengan ngantuk. TKT melompok gampang rubah. Betul seorang rantas malang butuh gila gembur banten, tapi praktek niat poso tenanan sahur bismillah poso bocah poso Senin Kamis jam 8 niku mampu maksud mampu kopi gawe kopi rasi itu kok TKT enten Alhamdulillah. Niku peringatan beliau. Itu sangat tegas. Niku nyakai gegermu wae pletok. Jejekno gegermu wae ora mampu apa meneh jejekno tekadmu kanggo berjuang gayuh ridane pangeran. Jejekno tekadmu nggawa anak bojomu tumuju pangeran. Jejekno tekadmu mikul perjuangan Rasulullah melayu wae. Naudzubillah min. Maka dibiasakan kalau ngaji, kalau istighosah zikir niku roh nan kegerit tegak aja melengkung nak melengkung begitu kegerit tegak astani ngepok sehingga nak refleks pelak gitu. Alhamdulillah yakin menggembel tegak saudaraku yang dimuliakan Allah, dan ini tidak hanya ditaklim di rumah bisa zikir ilahi ada maksud tekad ojo kelomplak laku teklak-tekluk mentali tempe mentali koyok kerupuk perso kerupuk ketoknya khas kesiram banyu tes langsung belum mentali koyok kertas kopok kertas kerogeni langsung kopok. Itu hasil dari zikir yang ngantuk niku ngendikane guru kula jenengan sami Bapak Kiai Joko Warisan ugi eyang guru kula jenengan sami yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Itu tetap berlaku. Jangan zikir sambil ngantuk berdiri wudu kitmir kamar mandi. Ping telu kok cek ngantuk ping selikur. Alhamdulillah. Cek ngantuk meleh nopo lenggah. Wulu sukune dijabuti siji-siji sing wulu sikil niku nah sing digodhe-godheke dijabut yakin mboten kan niku riyen latihan ngoten niku latihan sampai antar sing ekstrem dijiwi-jiwi dikaplok supaya mboten kan sebab apa mungkin pengaruh di perjalanan pengaruh dalam keyakinan, dan itu juga pengaruh dengan amanah kepercayaan Gusti Allah. Tak kalau TKT mulah malah boten mungkin
Gusti Allah niku nyerahke amanah tenggene pribadi sing men-men mboten. Tenggene pribadi sing gampang menyerah mboten mungkin. Tenggene pribadi sing jerih wedi niku mboten mungkin. Pasti akan diserahkan kepada pribadi manusia yang pemberani, manusia yang tegas, istiqomah, boten mencelamin, akan diberikan kepada manusia yang berbesar hati dalam menerima kebesaran Allah, akan diberikan kepada manusia yang betul-betul bentah loro kasar. Nopo berani menanggung risiko perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin besar tekadnya, semakin besar perjuangannya, maka akan semakin besar kekuatan yang dititipkan Allah dalam pribadi manusia tersebut. Semakin lemah tekadnya, semakin bakhil pengorbanannya, maka semakin kerdil jiwanya. Kekuatan pun yang dihadirkan sesuai dengan keyakinan. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi nantikan beliau perjuangan yang pertama itu menahan ngantuk. Niki dari perang cara tentara itu dari nang medan perang bedil-bedilan dia lebih baris dan base camp guru ngenten turu nyasar. Perjuangan yang pertama menahan ngantuk. Nah, sukses menahan ngantuk, diterjunkan dalam medan peperangan, yakin akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu menghadapi cacian makian, hatinya akan betul-betul sabar, menghadapi pujian tidak sombong, menerima karunia dia amanah, tak kala menerima satu masalah dia sabar dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, ini tentunya hikmah daripada Isra bulan Rajab yang mari bersama-sama kita raih dengan menata kembali mindset, menata kembali muraqabah kita tentang sholat. Jangan pernah menyepelekan sholat. Dan di tahun 2025 ini sholat akan sangat berpengaruh dalam perjalanan kita. 2025 ini ada manusia masih acuh tak acuh dalam sholat, maka dia akan diacuh tak acuhi oleh semesta, oleh Allah Subhanahu. Tatkala manusia ini tertata sholatnya di tahun 2020 akan ditata kehidupannya. Ini hati-hati. Yang pertama paling tidak itu tetap hadir memenuhi panggilan Gusti Allah. Pertama paling tidak. Yang kedua syukur-syukur kok tepat waktu syukur, tapi pembuatan iso tepat waktu minimal aja sampai bolong. Dan yang ketiga ini yang banyak harus kita benahi. Di saat kita sholat jangan kesusu-susu, jangan gerusa-gerusu. Maka disinilah pentingnya yang namanya tumakninah, mandek sedilo dari satu rukun, dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ini catatan mayoritas yang perlu kita benahi. Banyak yang sholatnya nyebrang-nyebrang. Apa nyebrang? Begitu dia membaca Fatihah dan surat, sebelum selesai Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, belum selesai, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, belum selesai, itu sudah gerakannya rukuk. Begitu rukuk Allahu akbar subhana rabbil azimi wa bihamdi, baru satu kali sudah sami Allahu liman hamidah. Sampai Allah liman hamidah berdiri lagi, belum sampai selesai Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Itu sambil menggerakkan tubuhnya untuk berangkat sujud.
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu samawati wal Allahu Akbar itu batuknya sudah nempel di sujud. Begitu sujud subhanallah a'la satu kali itu langsung jenggelek sambil terus ya subhanallah. Allahu Akbar itu sudah nunggu. Rabbi firli warhamni waj'alni warhamni. Belum sampai selesai sudah gerakannya sudah mau sujud lagi. Rabbi firli warhamni waj'alni wa'fu anni itu sudah mau sujud sehingga takbir batu wis nempel sujud kedua Nabi Allahu Akbar. Ini hati-hati mulai malam ini dibenahi. Apa? Tempatkan sesuai tempatnya. Kalau rukuk ya tuntas rukuknya 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Begitu bengek sudah sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai. Tumaninah baru Allahu Akbar. Subhanallah selesai baru Allahu Akbar. Rabbi firlinya selesai baru Allahu Akbar. Alhamdulillah itu dibenahi karena ini sangat berpengaruh, Pak. Pengaruhnya kelihatan cetowe-lowe-lo, maka akan banyak keserimpet dalam langkahnya. Apa keserimpet langkah? Kerepotan di dalam langkahnya. Maka ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita, berpengaruh dalam langkah kita sehingga hidup ini nggak tertata. Yang seharusnya hari ini menjadi besok, yang seharusnya besok selesai urusannya menjadi sesok, yang seharusnya ini kiriman rezeki adalah untuk nafkah anak dan istri, tiba-tiba kok kalau kiriman wis dicemplung sing wingi kae. Akhirnya muntel koyo dene benang bundet, kok gak pas terus ya, wayahe udune ono beras kok malah gak ono beras dan lain sebagainya. Maka salah satu faktornya karena sholatnya tergesa-gesa. Boten kok terus suwi, boten biasa standar. Tetapi jangan tempatkan makom sujud di dalam iktidal dalam rukuk dalam Rabbi firli. Harus tumakninah ada sekatnya sehingga dalam perjalanan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya sekali lagi sholat, dan mulailah diawasi, dididik, didoakan, diajarkan anak-anak kita untuk sholat. Seorang orang tua yang sukses itu orang tua yang betul-betul sukses membentuk pribadi anak bertauhid, pribadi anak as-sholah, sehingga anak terikat dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sholatnya harus lillah, bukan sholat yang dengan pamrih yang macam-macam, tetapi hanya lillahi rabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan musholin yang hakiki fid dunya hatta akhirah. Amin. Allahumma al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan dengan sholat yang sudah batal. Dipersilakan ambil wudu sambil menunggu saudara kita wudu. Mari kita istighfar.